Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok masuk dan keluarnya Mandela dari sejarah. Gitu, saya Sri Latifah. Halo Sri. Halo Tania Aurelia. Halo Lydia. Nama saya Kesha Laura. Nama saya Alvin. Halo Lydia. Saya Manar. Saya Syarifah Septiadi. Saya Nurul. Oke. Nelson Mandela. Nelson Mandela pernah berkata, pejabat ada di luar meja, sedangkan pemimpin ada di hati rakyat. Oke, sekarang kita langsung ke materinya. Oke, jadi materi pertama ini sebelum teman-teman yang lainnya akan menjelaskan siapa Nelson Mandela secara dalam, saya akan menceritakan siapa Nelson Mandela secara singkat. Jadi nama lengkap dari Nelson Mandela ini yaitu adalah Nelson Rolihlahla Mandela. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Maputo, Afrika Selatan, dan beliau wafat pada tanggal 5 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan. Riwayat pendidikan dari Nelson Mandela, beliau bersekolah di Universitas Fort Hare dan Universitas Witwatersrand. Nah, Nelson Mandela mulai belajar hukum dan mulai aktif dalam gerakan anti apartheid. Secara singkat, perjuangan dari Nelson Mandela ini yang pertama, Nelson Mandela bergabung dengan African National Congress yang disingkat dengan ANC pada tahun 1944. Dan yang kedua, Nelson Mandela memimpin aksi perlawanan sistem apartheid. Dan terakhir itu, Nelson Mandela ditangkap dan dipenjara selama 23 tahun. Nah, secara singkat, kepemimpinan dari Nelson Mandela yang pertama, Nelson Mandela memimpin Afrika Selatan menuju pemilu demokratis pertama pada tahun 1994. Yang kedua, Nelson Mandela ini terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dan yang terakhir, Nelson Mandela ini fokusnya pada perdamaian, persatuan dan rekonsiliasi nasional. Selanjutnya itu adalah penyebab kenapa Mandela bisa masuk ke penjara. Yang pertama itu, Mandela itu mendirikan Umar Konto Wizizwe atau Lembah Bangsa, di mana Umar Konto ini adalah sayap militer ANC yang melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas pemerintah apartheid. Jadi dulu Nelson Mandela melakukan aksi sabotase, yaitu dengan salah satu caranya adalah mensabotase radio umum. Pada zaman dulu kan banyak radio yang tersedia di jalanan, fasilitas umum itu udah pasti ada. Nah, si Mandela atau si ANC ini mempunyai program atau salah satunya adalah program sabotase. Jadi itu salah satu sabotasenya adalah dengan cara melakukan radio. Nah, jadi dalam penyiaran radio itu si ANC kayak gimana caranya supaya rakyat ini bisa sadar kalau misal pemerintahan pada saat itu tuh sebenarnya tidak baik loh untuk Afrika. Yang kedua itu adalah pemerintah kulit putih menganggap aktivitas Mandela berbahaya, jadi ketakutan karena dapat memicu perkembangan rakyat. Jadi pemerintah kulit putih ini takut kalau misal nanti rakyatnya Afrika itu sadar bahwa pemerintah yang sebenarnya itu sangat menguntungkan bagi kulit putih saja gitu. Oke, yang terakhir itu adalah Nelson Mandela menolak politik apartheid yang dijalankan pemerintah Afrika Selatan pada saat itu. Jadi yang kita tahu politik apartheid kan dimana cuma mementingkan kulit putih saja dibanding penduduk asli pribumi-nya. Nah, jadi salah satu politik apartheid itu salah satu pelaksanaannya adalah dengan cara membedakan. Ini kita ambil dari sisi transportasi. Jadi dulu kalau misal naik kendaraan itu kereta itu dibedain gerbongnya antara kulit putih dengan kulit hitam gitu. Jadi yang kulit putih itu punya fasilitas yang baik, tempat duduk, udaranya juga oke. Sedangkan kulit hitam itu mempunyai gerbong sendiri dan itu gerbongnya
menjelaskan mengenai sebelum Mandela itu masuk penjara, ya, melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh IPEK. Jadi pada Desember 1951 ANC itu di sebuah kongres dia itu memutuskan untuk berencana mengkonfront pemerintah bahwasanya untuk mencabut 6 hukum yang tidak adil, yaitu yang tadi ada paspor khusus orang non kulit putih, pembatasan bahan pokok, dan juga undang-undang pengelompokan wilayah, undang-undang perwakilan pemilih, undang-undang pembatasan komunisme, dan undang-undang otonomi etnis baru. Bila ditolak, mereka akan melakukan kampanye rebellious, mereka akan melakukan kampanye perlawanan. Jadi akhirnya ditolak. Jadi dia itu melakukan pada bulan Mei juga, Mei Juni 1952. 1952 ia mulai melakukan strategi untuk mengumpulkan orang-orang, dan pemimpin eksekutif ANC ini melakukan sebuah pertemuan. Dia melakukan pertemuan di port untuk merencanakan kapan aksinya ini untuk dimulai, ya. Dan 4 hari sebelum aksi, Mandela berpidato di Durban di depan 10.000 orang, menyampaikan orasinya dia dan mengajak para relawan-relawan untuk ikut join melakukan aksi ini. Dan akhirnya berhasil, ada beberapa ribu orang ikut, dan pada 26 Juni di Boksburg di dekat Johannesburg aksi itu dilaksanakan tanpa izin kulit putih. Malamnya Mandela dan beberapa relawannya ditangkap, namun ya 2 malam kemudian dibebaskan. Setelah itu mereka tidak tinggal diam, mereka merekrut orang-orang dari Transvaal, Natal, dan Cape. Mereka dibebaskan dengan syarat pada September mereka bertemu berhadapan dengan Hakim Frans Rumpf di Johannesburg di meja hijau. Dia itu membicarakan bahwasanya ada beberapa hal, yaitu mulai Oktober ANC 51 pimpinannya itu dilarang untuk mengikuti rapat selama 6 bulan atau diisolasi dan tidak boleh keluar dari daerah Johannesburg tanpa izin. Nah, Juni 1953 setelah bebas, Mandela pun melakukan perjalanan ke negeri bebas Orange sebagai pengacara dalam sidang di kota kecil Violence, namun tetap dalam pengawasan ketat. Terjadi pengusiran orang kulit hitam multirasial di Soviet Hall yang dianggap terlalu dekat dengan kulit putih di Johannesburg. Mandela bersama ANC berusaha menentang hal tersebut, namun lagi-lagi gagal dan penggusuran tetap dilaksanakan. Dan pada Desember 1953 Mandela berpidato di dalam rapat besar di Soweto, dan pidatonya ini dicatat menjadi bukti dalam sidang makar. Z.K. Matthew, mentor Mandela di Fort Hare, kembali ke Afrika Selatan dari Amerika, mencetuskan usulan untuk menyelenggarakan konferensi nasional atau sebuah kongres rakyat yang mewakili seluruh rakyat tanpa memandang ras atau warna kulit, dalam rangka menyusun piagam kebebasan untuk Afrika Selatan, masa depan yang demokratis. 26 Juni 1955 diadakan kongres di lapangan olahraga pribadi Kliptown. Dalam kongres itu dibacakan piagam kebebasan, dan sejak dibacakan piagam kebebasan itu, pemerintah setempat melakukan penggeledahan, penggusuran, dan akhirnya Mandela ditahan lagi karena atas tuduhan makar. Pengadilan terus dilakukan pada Desember 1957
dan pada akhirnya 61 orang dibebaskan, sedangkan 95 orang lainnya termasuk Mandela itu tetap menjalankan sidang. Pada 29 Maret 1961, ANC mempersiapkan demonstrasi pada tanggal 31 untuk menentang aturan yang membatasi lalu lintas penduduk. Namun beberapa hari sebelumnya, 21 Maret 1960, polisi menewaskan 69 orang tak bersenjata dalam sebuah protes di Sharpeville mengenai undang-undang ini. ANC meminta pekerja kulit hitam untuk tinggal di rumah sementara dan mogok kerja. Dan mogok kerja ini, gerakan mogok kerja ini ditanggapi sangat amat serius dan diberikan sanksi oleh pemerintah setempat. Tak lama, akhirnya keluarlah RUU organisasi bahwasanya menyatakan bahwasanya ANC dan Kongres Pan Afrika ini dinyatakan adalah organisasi ilegal. Mandela akhirnya dia memutuskan untuk menempuh pendidikan militer di luar negeri dengan nama samaran. Dan untuk beberapa saat lalu dia balik lagi ke Afrika Selatan, namun tertangkap dan dia diminta untuk memimpin perjuangan bersenjata, membantu mendirikan Umkhonto we Sizwe, tombak bangsa yang diluncurkan Desember 1961. Namun pada akhirnya dalam sebulan dia ditangkap karena menyusup dan melanggar peraturan bahwasanya dia nggak boleh keluar dari Johannesburg secara ilegal. Dia menjalani hukuman di penjara Pretoria. Dalam sebulan polisi menggerebek Greece Leaf, sebuah tempat persembunyian rahasia di kolonia Johannesburg yang digunakan oleh para aktivis ANC dan Partai Komunis, dan beberapa rekan ditangkap. Pada Oktober 1963, Mandela bergabung dengan 10 orang lainnya yang diadili atas tuduhan sabotase dalam apa yang dikenal sebagai pengadilan Rivonia. Saat menghadapi hukuman mati, kata-katanya di pengadilan di akhir pidatonya yang terkenal pidato dari dermaga pada 20 April 1904. Dan pada 11 Juni 1964, Mandela dan 7 terdakwa lainnya, Walter Sisulu, Ahmed Katadra, Govan Mbeki, Raymond Malaba, Dennis Goldberg, Elias Motsoaledi, dan Andrew Blangen dinyatakan bersalah dengan tuduhan sabotase bersekongkol untuk menumbangkan pemerintah dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Dan pada 12 Juni 1904 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Goldberg dikirim ke penjara Pretoria karena berkulit putih, sementara yang lainnya dikirim ke Pulau Robben. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas terkait kehidupan Mandela selama di dalam penjara. Seperti yang kita ketahui, Mandela itu kan di penjara selama kurang lebih 27 tahun. Nah, di penjara pertama dia itu di penjara di Robben Island, yang dimana bisa dibilang penjara ini tuh penjara yang cukup terparah untuk Mandela. Karena apa? Karena pada saat Mandela mendekam di penjara ini, dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik, yang dimana dia tidur tanpa alas, dia juga terpaksa bekerja di tangga kapur, serta dia juga diberikan makanan yang bisa dibilang kurang layak. Nah, tapi teman-teman, pada saat di penjara di Robben Island ini, Mandela ini bersama beberapa tahanan-tahanan lainnya itu membuat sesuatu yang namanya itu University of Robben Island. Yang dimana ini tuh sebenarnya lebih ke para tahanan-tahanan saling berdiskusi terkait dengan sistem apartheid yang ada. Karena menurut Mandela sendiri, kita sebagai manusia itu kita bisa belajar di mana aja. Makanya dia mendirikan University of Robben Island ini. Kemudian pada tahun 1982, Mandela dipindahkan ke Polsburg Prison, yang dimana dia dipindahkan karena selama dia mendekam di penjara sebelumnya yaitu Robben Island itu kan kesehatannya menurun, karena kita ketahui dia juga dapat makanan yang kurang layak, terus juga tidur tanpa alas, dan itu kan dia harus bekerja di bagian tangga kapur. Makanya dia tuh dipindahkan sama pemerintah ke Polsburg Prison. Nah, di sini Mandela itu tuh mulai melakukan pembicaraan rahasia. Maksudnya pembicaraan rahasia itu maksudnya kayak gimana sih? Itu lebih ke
juga diberitahu intinya kayak benefit apa yang bakal didapat kalau misal dia mau damai. Terus akhirnya Mandela memutuskan untuk berdamai dan akhirnya dia keluar dari penjara. Selanjutnya ada beberapa pelaksanaan Mandela. Yang pertama adalah tekanan dalam negeri. Jadi Mandela di penjara, rakyat Afrika Selatan tidak dingin saja. Ini mereka melakukan protes, demonstrasi, memobokkan menentang sistem apartheid. Nah, pemerintah ini semakin tertekan karena banyak kekerasan dan kekacauan di berbagai daerah. Nah, kondisi ini yang membuat negara Afrika Selatan sulit dikendalikan dan ekonominya meningkat. Pemerintah pada saat itu berpikir bahwa jalan salah satunya untuk menghilangkan kekacauan ini adalah membuka jalan berdamai. Salah satunya membebaskan Nelson Mandela. Kedua adalah tekanan di internasional. Setelah tekanan dari dalam negeri, Afrika Selatan juga mengalami tekanan internasional. Banyak negara-negara dan organisasi dunia di PBB yang menekankan untuk menghapus sistem apartheid ini. Jadi negara-negara yang pun ikut melakukan sanksi ekonomi, melarang perdagangan, melakukan boikot terhadap Afrika Selatan. Nah, akibatnya ekonomi Afrika Selatan ini turun drastis karena semakin beratnya tekanan dari internasional. Pemerintah tidak punya pilihan lain agar mengubah mengadakan perubahan di dalam negeri. Yang ketiga ada perubahan kepemimpinan Afrika Selatan. Pada 1989 Afrika Selatan mempunyai pemimpin baru yang bernama Frederick William de Klerk. Nah, de Klerk ini berbeda dari pemimpin sebelumnya. Jadi de Klerk ini mempunyai pandangan yang terbuka. Jadi de Klerk ini berpikir bahwa sistem apartheid ini tidak pantas untuk dipertahankan dan harus diganti. Jadi pada saat itu de Klerk akhirnya mencabut larangan perdagangan emisi dan melakukan pembebasan terhadap Nelson Mandela. Terus juga melakukan prosesnya. Di sini aku menemukan semuanya kalian. Jadi ini pada saat dari Presiden saat itu mendapatkan orang beriman sehingga satu tangan mereka melalui negosiasi oleh Nelson Mandela sehingga pada tahun 20 April 1994 dilakukan pidato penghapusan sistem apartheid dari untuk orang-orang yang merasakan sistem apartheid ini itu orang-orang yang mendukung. Jadi setelah puluhan tahun warga Afrika Selatan di bawah sistem luar putih, nah pemerintah ini mulai menghapus undang-undang yang bersifat rasis. Tapi proses itu gak terjadi yang kayak dalam satu malam semua undang-undang yang bersifat rasis itu udah menghilang, udah hapus. Jadi undang-undang itu bertahap. Nah akhirnya dikarenakan diskriminasi terhadap warga kulit hitam yang dirasakan oleh mereka, yang dilakukan oleh warga kulit putih pun mulai menghilang, dan masyarakat pun mulai punya kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan. Kayak mereka tuh udah yang lagi dibedakan banget antara warga kulit hitam dan juga kulit putih. Kedua yaitu kedepannya negosiasi politik.
Mandela ini kan punya peran yang sangat besar ya dalam perubahan itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Mandela ini tuh bertemu dengan pemerintah kulit putih untuk berdialog atau berbincang, yang tujuannya itu untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis dan juga melibatkan suara tanpa adanya perbedaan. Dan keberanian dari Mandela ini yang beliau datang dan menemui dan juga berbicara kepada pemerintah kulit putih ini bisa menunjukkan bahwa kalau perdamaian itu bisa kita capai tanpa adanya kekerasan, tapi bisa lewat kerjasama dan juga pengertian. Afrika Selatan itu akhirnya mengadakan pemilu bebas tentang mereka yang bisa diikuti oleh semua warga tanpa adanya memandang ras putih, ras hitam dan lainnya. Dan dalam pemilu itu akhirnya Nelson Mandela pun terpilih sebagai presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, selanjutnya ini yang keempat adalah rekonsiliasi nasional. Jadi rekonsiliasi nasional ini adalah proses ini adalah mendalam mendorong perdamaian dan persatuan nasional. Ia membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyembuhkan luka akibat kebijakan yang. Nah, yang kelima ini ada meningkatkan hak dan kesempatan bagi warga kulit hitam. Selain dan untuk warga kulit hitam memperoleh hak politik, pendidikan, pekerjaan dan akses layanan publik yang sebelumnya hanya dinikmati oleh warga kulit putih. Nah, yang terakhir ini yang keenam ini ada perubahan sistem internasional. Afrika Selatan keluar dari zona internasional. Sanksi ekonomi dicabut dan negara ini kembali diterima dalam komunitas global. Nelson Mandela adalah simbol dari perlawanan dari diskriminasi dan rasisme. Dengan kesabaran, dan kekuatan Nelson Mandela mampu mengubah Afrika Selatan menjadi negara yang lebih demokratis dan setara. Kepemimpinannya mengajarkan kita bahwa keadilan dan kebebasan dari rakyat dapat